Di samping isu banyaknya pakaian bekas yang masuk ke Indonesia dan berpotensi menghancurkan industri pakaian lokal, sebenarnya ada isu lain yang lebih besar, yakni masuknya sampah plastik ke Indonesia. Dan ini juga lewat kegiatan impor yang mungkin belum banyak diketahui oleh orang Indonesia. Negara ini ternyata masuk ke dalam daftar 10 negara pengimpor sampah plastik terbanyak di dunia. Dalam peringkat ke-7, Indonesia tercatat mengimpor sebanyak 233.926.536 kg sampah sepanjang tahun 2020. Angka impor sekitar 234.000 ton sampah plastik ini ternyata jauh lebih besar jika dibandingkan dengan angka impor pakaian bekas ke Indonesia. Selama 10 tahun, sejak 2013 hingga 2022, Indonesia telah mengimpor 870,4 ton baju bekas berdasarkan data yang diperoleh dari laporan statistik impor Badan Pusat Statistik, dan ini jauh lebih kecil dari angka impor sampah plastik yang tadinya jarang dibahas oleh para pejabat Indonesia. Dikutip dari World Economic Forum, setiap tahunnya negara-negara di seluruh dunia menghasilkan sekitar 350 juta metrik ton sampah plastik, yang mana setara dengan lebih dari 10 juta truk sampah bermuatan penuh. Sebagian besar sampah plastik ini dibakar atau dikirim ke tempat pembuangan sampah, sehingga akhirnya mencemari udara, tanah, dan lautan, yang mana hanya sebagian kecil dari limbah ini didaur ulang dengan kata visual kapitalis dari sekitar 2% diperdagangkan secara internasional. Sebuah grafik dari Our World In, data yang menggunakan data dari OECD dan Uncomtrade mengungkap seberapa banyak sampah plastik yang diperdagangkan secara lintas negara. Dan grafik itu juga mengungkapkan bahwa negara mana saja yang diperkirakan mengekspor dan mengimpor sebagian besar sampah tersebut. Berikut 10 negara pengekspor sampah terbanyak di dunia secara berurutan. Di antaranya Jerman, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Belgia, Prancis, Italia, Slovenia, dan Austria. Mayoritas adalah negara-negara Eropa. Adapun 10 negara pengimpor sampah terbanyak di dunia secara berurutan adalah Malaysia, Turki, Vietnam, Belanda, Amerika Serikat, Indonesia, Asia lain, Polandia, dan Italia. 3 negara Asia Tenggara masuk dalam daftar ini dengan ekspor limbah plastik yang dilaporkan mendekati 4 juta metrik ton setahun. Eropa mengekspor hampir 80% limbah plastik yang diperdagangkan di dunia, yang mana sebagian besar dilaporkan diekspor ke negara-negara Eropa lainnya. Jerman sebagai contohnya, yang merupakan pengekspor sisa dan limbah plastik terbesar di dunia, dengan kapasitas 854 juta kilogram, bergantung terutama pada Belanda, Polandia, Austria, Swiss, Turki, dan Malaysia untuk mengelola limbah plastik ini. Adapun ekspor plastik terbesar dari Asia berasal dari Jepang, yang terutama berdagang dengan negara-negara Asia lainnya, termasuk Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Korea. Pada tahun 2020, Jepang adalah pengekspor sampah plastik terbesar kedua di dunia dengan pengiriman 821 juta kilogram. Pengekspor terbesar ketiga dalam daftar ini adalah Amerika Serikat. Negara ini diperkirakan telah mengekspor lebih dari 600 juta kilogram sampah plastik pada tahun 2020. Dan sebagian besar diperdagangkan dengan Kanada, sebagian juga dikirimkan ke Meksiko, Malaysia, Vietnam, India, dan Hong Kong. Dan sebagai pihak penerima, Malaysia dan Turki telah menjadi importir sampah plastik terbesar di dunia, terutama dari wilayah masing-masing sebelumnya. Hingga 2017, Tiongkok adalah salah satu importir limbah plastik terbesar di dunia yang digunakan untuk industri manufakturnya. Pada tahun 2018, diperlakukan larangan impor pada 24 jenis limbah yang dapat didaur ulang, sehingga impor limbah plastik mereka turun lebih dari 95% dalam setahun. Pada tahun 2019, 187 negara menandatangani perjanjian internasional yang disebut Konvensi Basel tentang kontrol gerakan lintas batas limbah berbahaya dan pembuangannya. Perjanjian ini untuk mengatasi kesenjangan dalam pembuangan limbah plastik. Perjanjian ini juga membatasi negara-negara peserta untuk memperdagangkan sampah plastik secara internasional, kecuali negara itu tidak memiliki kapasitas daur ulang atau pembuangan yang memadai selama 1 dekade terakhir. Perdagangan plastik global memang menurun drastis, namun jutaan ton plastik masih dikirim lintas negara, dan sebagian berakhir salah urus. Sebagai contoh, hasil penelitian yang dirilis International Pollutant Elimination Network mengungkapkan kandungan dioksin dalam telur ayam di Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Sidoarjo, dan di Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Mojokerto sangat tinggi. Wilayah-wilayah itu menjadi penampung sampah plastik yang diimpor ke Indonesia. Bersamaan dengan impor limbah kertas, kandungan dioksin dalam telur ayam di wilayah itu sebesar 200 pikogram per gram lemak.
Angka itu melebihi standar yang ditetapkan Badan POM sekitar 0, pikogram per gram lemak. Bahayanya, kandungan dioksin berlebih ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan manusia yang mengonsumsinya. Di antaranya mengganggu tumbuh kembang anak, terganggunya hormon atau mandul, hingga anak terlahir cacat. Sebenarnya, impor sampah plastik bisa jadi menguntungkan. Misalnya saja sebuah penelitian menemukan bahwa impor limbah plastik yang lebih tinggi berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Banyak negara berpenghasilan rendah dalam kondisi yang tepat. Namun, ketika negara-negara mengekspor plastik terkontaminasi yang tidak dapat digunakan dan tidak dapat didaur ulang, negara-negara berpenghasilan rendah ini bakal menanggung biaya ekosistem akhir masa pakai lebih besar daripada keuntungan finansial apapun. Nah, teman-teman, itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yang dimana Indonesia masuk ke dalam 10 besar negara pengimpor sampah plastik global. Jadi teman-teman sudah tahu ya, negara-negara mana yang pengekspor atau pengimpor sampah plastik global.